Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ainur Rahmah dari D3 PKMI akan menjelaskan tentang analisis kritis ilmiah buku tematik subtema 2 tubuhku pada tema 1 diriku di kelas 1 SD atau MI. Yang pertama, kesesuaian tema dengan materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan pada subtema 2 ini ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, kedua matematika, seni budaya, PPKN, dan PJOK. Yang pertama, kesesuaian tema dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Seperti pada halaman 51, siswa diminta untuk menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan yang benar, seperti cara duduk yang baik, jarak antara mata dengan buku, cara memegang buku, dan cara membalik halaman buku dengan cara yang benar. Hal ini sesuai dengan tema, sebab posisi duduk serta jarak mata dengan buku akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara tidak langsung. Selanjutnya yang kedua, kesesuaian tema dengan mata pelajaran matematika. Seperti pada halaman 53, siswa diminta untuk menjelaskan bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Materi ini jelas berkaitan dengan tema, sebab siswa diminta menjelaskan bilangan langsung dengan jari, yang mana jari termasuk anggota tubuh. Selanjutnya, kesesuaian tema dengan mata pelajaran seni budaya. Pada halaman 41, siswa dikenalkan dan diminta untuk memeragakan gerak anggota tubuh melalui tari. Melalui tari, siswa dapat mengenal bagaimana gerak tangan, gerak mata, dan gerak anggota tubuh lainnya yang dapat bergerak. Yang keempat, kesesuaian tema dengan mata pelajaran PPKN. Siswa diminta untuk menjelaskan, mengidentifikasi, dan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Seperti pada halaman 40, pada halaman tersebut ditunjukkan aturan-aturan saat makan. Makan menjadi salah satu contoh dari menjaga agar tubuh tetap sehat. Dalam makan sendiri terdapat aturan-aturan yang berlaku, seperti tidak boleh makan dengan berdiri, tidak boleh makan dengan berlari, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kesesuaian tema dengan mata pelajaran PJOK. Siswa diminta memahami dan menceritakan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dan boleh disentuh oleh orang lain, cara menjaga kebersihannya dan kebersihan pakaian. Seperti pada halaman 58 yang menjelaskan bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali orang tua, keluarga dekat, dan dokter ketika melakukan pekerjaannya. Pendidikan jasmani seperti ini sangatlah penting bagi siswa, sebab hal ini membentuk kepribadian siswa. Yang selanjutnya, kendala atau kesulitan dalam mengaplikasikan tema dalam pembelajaran. 1. Kendala mungkin dialami guru saat menyampaikan materi kepada siswa adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, khususnya alat-alat elektronik. Seperti di dalam subtema 2, terdapat materi seni budaya yang mengajarkan gerakan-gerakan tari. Jika guru tidak memutarkan musik sebagai pengiring tari, maka siswa tidak akan tahu ketukan-ketukan gerakan, kapan harus berhenti dan harus mulai. Yang kedua, kesulitannya disebabkan siswa. Kesulitannya disebabkan oleh siswa biasanya bermacam-macam, seperti terlalu banyaknya siswa yang diajarkan dalam satu kelas, maka siswa menjadi tidak kondusif. Kendala yang selanjutnya terjadi jika kelas tidak kondusif serta masih banyak siswa yang belum memahami materi, maka pembagian waktu tidak akan terlaksana dengan baik, sehingga guru memerlukan waktu lebih untuk menyampaikan materi kepada siswa. Dan jika ini selalu terjadi, maka prota maupun promes tidak akan selesai. Nah, selanjutnya kesesuaian materi tema dengan kondisi psikologis siswa. Yang pertama, perkembangan kognitif.
Perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak dinamakan tahap pra-operasional yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada masa ini konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Melihat karakteristik yang ditunjukkan anak usia awal sekolah menunjukkan tema tersebut sesuai dengan tema yang diajarkan. Penggunaan simbol-simbol yang direalisasikan seperti penggunaan huruf-huruf yang tersusun sehingga membentuk suatu kata. Pada tema ini, huruf-huruf dan kata diarahkan pada anggota tubuh. Dengan pemikiran anak praoperasional, maka materi ini membantunya agar bisa memahami simbol-simbol kepada yang lebih maju, seperti mengenal nama anggota tubuh. Anak dapat memahami simbol-simbol atau huruf-huruf tersebut dengan mudah, sebab menggunakan objek yang terdapat pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, perkembangan atensi atau perhatian. Pada anak usia 6 hingga 7 tahun, anak-anak mengikuti secara lebih efisien dimensi-dimensi tugas relevan, seperti pengarah bagi pemecahan masalah. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa perubahan ini mencerminkan suatu pergerakan pengendalian kognitif perhatian sehingga anak-anak bertindak kurang impulsif. Dari penjelasan tersebut telah dijelaskan bahwa pusat perhatian anak mulai mengalami pergeseran dari yang semula memperhatikan diri sendiri kemudian memperhatikan di sekitarnya. Namun, perhatian tersebut belumlah maksimal. Sehingga materi ini sesuai untuk diajarkan pada anak kelas 1 SD atau MI. Agar mereka mempelajari apa yang ada pada diri mereka sendiri sebelum mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, serta supaya perhatian mereka lebih terfokus lagi pada diri mereka sebelum mereka memperhatikan hal lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pada masa prakonseptual, anak-anak telah mengalami sejumlah pengenalan nama-nama dan hubungan antara simbol-simbol. Ia juga dapat membedakan berbagai benda di sekitarnya serta melihat hubungan fungsional antara benda-benda tersebut. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Reni Akbar Hawarti, ternyata 46,67% anak mampu membaca pada usia 5 tahun, 44% pada usia 6 tahun, dan hanya 4,49% pada usia 7 tahun. Dari penelitian yang disebutkan di atas, maka memberikan bacaan pada anak 1 merupakan suatu kewajiban supaya perkembangan bahasa anak lebih kompleks. Sekian dari penjelasan analisis saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.